Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devana Febriani, NPM 2014-0003, mahasiswa sejarah semester 2 STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Kerajaan Majapahit, yang kedua ada Candi Kerajaan Majapahit, yang ketiga ada Prasasti Kerajaan Majapahit, yang keempat ada Kidung. Berikut beberapa penjelasan dari makalah saya. Yang pertama ada Kitab Pararaton. Kitab pertama yang menjadi sumber sejarah pada zaman Kerajaan Majapahit ialah Kitab Pararaton. Kitab ini berisi sangat sedikit, yang terdiri 32 halaman saja. Naskah Pararaton adalah kitab sastra Jawa Pertengahan dan kemudian diubah dalam bahasa Jawa Kawi seperti folio dan terdiri dari 1126 baris. Isi dari kitab Pararaton adalah tentang sejarah kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singasari di wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini belum ditemukan siapa yang menulis kitab Pararaton ini. Naskah Pararaton diawali dengan kisah tentang reinkarnasi Ken Arok yang merupakan tokoh pendiri Kerajaan Singasari pada tahun 1222 hingga tahun 1292 Masehi. Hampir setengah bagian kitab menceritakan kisah perjalanan hidup Ken Arok sebelum ia berhasil naik tahta sebagai raja. 2. Kitab Negara Kartagama. Kitab Negara Kartagama atau Kekawinan Negara Kartagama merupakan sebuah kitab peninggalan Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini dipercaya sebagai salah satu atau satu-satunya kekawinan Jawa kuno paling termasyhur sepanjang sejarah Majapahit. Pasalnya kitab ini menjadi salah satu kitab yang paling banyak diteliti. Kitab yang dikemukakan pertama oleh JLA Bandres pada tahun 1894 ini diketahui telah ditulis sejak tahun 1365 Masehi. Sebenarnya kitab ini memiliki nama asli Desawanama yang berarti ukuran tentang desa-desa. Empu Prapanca yang menulis kitab ini ialah seorang pemuka agama atau pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit, sekaligus anak dari salah satu prajurit atau pejabat Istana Majapahit dengan pangkat Damadyaksa. Isi dari kitab Negara Kartagama ini ialah uraian tentang kondisi keraton Majapahit ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Yang ketiga ada Kitab Sundayana. Kitab Sundayanan merupakan sebuah karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan. Kitab ini menjelaskan salah satu perang yang terjadi pada tahun 1273 Saka atau pada tahun 1357 Masehi yang dinamakan sebagai Perang Bubat. Perang ini merupakan perang yang terdiri dikarenakan adanya perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Tingkabuana yang berasal dari kerajaan Sunda.
Yang keempat atau kitab yang terakhir ialah kitab Usaha Jawa. Kitab Usaha Jawa ini adalah kitab terakhir yang di dalamnya mengisahkan tentang perjuangan Majapahit, Gajah Mada, dan Arya Damar untuk menaklukkan Pulau Bali. Menaklukkan tersebut terjadi ketika kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Sri Astasura, Reina Bumi Banten, pada tahun 1337 Masehi, yang tidak tunduk bahwa kekuasaan Majapahit, di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, dalam kitab Usaha Jawa, proses penaklukan kerajaan Bali tidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pasalnya, Majapahit, Mada, dan Arya Damar harus menghadapi patih yang menteri tertinggi yang memiliki kesaktian besar tingkat tinggi, yaitu Patih Ki Kebowi dan Ki Pasungkringis. Selanjutnya ada candi-candi kerajaan Majapahit. Penjelasan dari candi-candi kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus. Adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Triwulan, tepatnya di Ruk, Desa Tengah, Kecamatan Triwulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama tikus hanya merupakan sebutan dari masyarakat setempat. Dinamakan Candi Tikus karena merupakan sarang dari tikus-tikus. Yang kedua ada Candi Ceto. Candi Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa akhir era Majapahit, abad ke-15 Masehi. Candi ini terletak di Janawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Candi Supuh. Candi Supuh adalah sebuah kompleks candi Hindu yang secara administrasi terletak di wilayah Grayoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dianggap kontroversi karena bentuknya yang kurang tak lazim dan karena penggambaran alat-alat kelamin manusia secara beberapa figurannya. Yang keempat ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu adalah salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di Desa Tamon, Kecamatan Triwulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan namanya, Bajang Ratu diambil dari bahasa Jawa, yaitu asal kata bajang dan ratu. Bajang sendiri artinya kerdil. Jadi, bajang adalah bahwa Raja Jaya Negara dinobati sebagai kerajaan Majapahit ketika masih kecil. Yang kelima ada Candi Wirangin, sebuah gapura peninggalan kerajaan Majapahit abad ke-14 yang berada di Jatipasar, Kecamatan Triwulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini terletak tak jauh ke selatan jalan utama pasar di Jatipasar. Yang keenam ada Candi Jabung. Candi Jabung yang terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Struktur bangunan candi yang hanya dari bata merah ini bertahan ratusan tahun. Menurut keagamaan, agama Buddha, dalam kitab Negara Kartagama, Candi Jabung disebut dengan nama Brajana Prami Tapura. Yang ketujuh ada Candi Brahu, terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan kerajaan Majapahit.
yang berada dalam lingkungan situs Triwulon. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan sudah ada ketika masa pemerintahan Kerajaan Brawijaya I. Yang kedelapan ada Candi Pari. Candi Pari terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut batu yang tertulis di atas gerbang candi ini, dibangun pada tahun 1293. Batu ini merupakan peninggalan zaman Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 Masehi. Candi ini dikemukakan pada tanggal 16 Oktober 1906 oleh pemerintah kolonial Hindu Belanda. Yang kesembilan ada Candi Surawana. Candi Surawana terletak di Kediri, Jawa Timur. Candi yang namanya sebenarnya adalah Wishubawapura ini berkisar dibangun abad 14 untuk memuliakan Brawangker, seorang kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah Candi Wringin Brajang. Terletak di Blitar, Jawa Timur. Candi yang disebut dari batu adris memiliki bentuk yang sangat sederhana. Struktur bangunannya tidak memiliki atap atau sering disebut sebagai candi yang berbentuk rumah. Yang terakhir ada prasasti Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ialah prasasti yang berisi kisah sebuah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit. Lebih khususnya, Prasasti Kudadu ini menjelaskan tentang bantuan yang diberikan Rama Kudadu kepada Raden Wijaya. Pada saat itu, Raden Wijaya kabur dari Jayakatwang. Yang kedua ada Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta ini adalah prasasti kedua yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya selama ia menjadi raja dalam ketentuan 1218 Masehi sampai 1296 Masehi. Prasasti Sukamerta dibicarakan tentang Raden Wijaya yang menikahi 4 putri Raja Kartanegara menjadi istrinya. Yang ketiga ada Prasasti Canggu. Prasasti Canggu ini ditemukan oleh Raja Wayam Waruk. Isi Prasasti Canggu menceritakan tentang peraturan yang telah menjadi tempat di sekitar Sungai Solo dan Sungai Brantas yang saat ini menjadi tempat perempatan untuk orang, ternak, peralatan transportasi, dan lain-lain. Yang keempat ada Prasasti Biluluk. Prasasti Biluluk ini seperti namanya, prasasti ini ditemukan di Kabupaten Biluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Isi Prasasti Biluluk dalam Prasasti Biluluk 1, 2, dan 3 adalah sama, yang berisi hak kekuasaan yang diberikan kepada desa Biluluk dari Tringgulan. Prasasti yang kelima yaitu Prasasti Karangbogem. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Isi Prasasti Karangbogem menceritakan tentang peristiwa Ken Arok penangkapan ikan di desa Karangbogem. Dalam isi prasasti ini ada kata Gresik yang merupakan tempat termukanya prasasti Karangbogem ini. Yang keenam ada Prasasti Katiden.
Prasasti Katiden berisi tentang pembahasan wilayah penduduk di desa Katiden yang meliputi 11 desa. Pemberian atau pengakuan istimewa ini disebabkan karena tugas berat yang ditambah penduduk desa Katiden untuk melindungi dan memastikan hutan alang-alang di daerah Gunung Lejar. Yang ketujuh ada Prasasti Wiringin Pitu. Prasasti Wiringin Pitu adalah prasasti dari Kerajaan Majapahit yang ditemukan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Isi prasasti ini menyebutkan bahwa 14 keraton berada di bawah Kerajaan Majapahit. Dari semua anggota dinasti Grinda dipanggil dengan sebutan Bre pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah sumber sejarah, yaitu Kidung. Kidung atau syair juga termasuk sumber sejarah yang ditinggalkan sebagai bukti pernah terjadinya sebuah kerajaan Majapahit. Memiliki kidung yang mengandung pesan hingga kisah tentang peristiwa yang terjadinya pada zaman Majapahit. Terdapat beberapa kidung yang menceritakan tentang Majapahit, yaitu Kidung Harsawijaya, Sundawana, dan Panjiwijakarna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.